kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana situasi pasca terjadinya pertemuan antara 8 partai politik yang sudah menyatakan sikapnya untuk menolak secara tegas sistem ataupun wacana pemilu proporsional tertutup. Untuk membahasnya kami terhubung bersama dengan jurnalis MGN, ada Zefanya Sara. Zefanya, Anda bisa gambarkan situasi di lokasi saat ini seperti apa? Apakah masih ada pertemuan yang dilangsungkan antara pimpinan dari partai politik? Febrian, dapat kami gambarkan saat ini memang sejumlah perwakilan dari partai politik lainnya yang ikut dalam pertemuan hari ini sudah meninggalkan lokasi pertemuan, namun masih ada pimpinan dari Partai Golkar selaku memang partai yang menginisiasi adanya pertemuan ini. Sudah bersama dengan saya yaitu Waketum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia untuk membahas lebih lanjut terkait pertemuan yang berlangsung hari ini. Bang Doli, saya panggil ya Bang. Ya. Baik, Bang Doli. Langsung saja, apa sebenarnya urgensi Partai Golkar untuk menginisiasi adanya pertemuan ini untuk membahas sistem proporsional pemilu pada tahun 2024? Ya, pertemuan hari inilah pertemuan yang mewakili suara rakyat Indonesia. Kita kan selama ini sudah memberlakukan dari pemilu ke pemilu terakhir sejak tahun 2004, 2009, 2014, ya, 2019 kemarin. Rakyat kita kan sudah terbiasa ya dengan menggunakan sistem proporsional terbuka. Jadi rakyat kita tuh diberi kesempatan untuk bisa mengenal, menganalisis, kemudian menetapkan dan memilih orang-orang yang mereka anggap mampu mewakili mereka. Sekalipun memang kita tetap menghargai, menempatkan posisi partai politik sebagai pengusung dari orang-orang itu. Nah, jadi ini adalah salah satu keistimewaan karakteristik demokrasi Indonesia, hasil dari perjuangan reformasi kita dan menjadi bagian penting untuk pertumbuhan demokrasi Indonesia ke depan. Nah, oleh karena itu kami sepakat ya 8 partai politik ini untuk mempertahankan sistem proporsional terbuka itu. Dan memang selama ini undang-undang kita juga sudah menegaskan itu. Mahkamah Konstitusi pun juga sebetulnya sudah pernah ya menguji materi ini, menerima judicial review, dan mereka menetapkan pada tahun 2008 menegaskan kembali bahwa sistem ini yang dianggap terbaik untuk demokrasi kita gitu. Ada yang berpendapat bahwa jika dilakukan secara tertutup ini akan menghemat atau mengefisiensi anggaran untuk penyelenggaraan pemilu begitu, khususnya 2024 di tengah ketidakpastian global. Lalu juga ada yang berpendapat bahwa dengan tertutup akan memperkuat kaderisasi di dalam internal partai. Seperti apa Golkar menanggapi? Ya, pertama kalau soal efisiensi saya kira kan ini memang relatif ya. Kita juga sudah menghitung, kami di Komisi 2 sebetulnya sudah jauh-jauh hari menghitung bagaimana supaya pemilu ini tetap efisien ya. Itu semua kan tergantung dari sistem yang kita sudah sepakati. Nah, yang jadi persoalan kemudian juga adalah bahwa kalau memang pun akhirnya kita sepakat untuk mengevaluasi semua yang terkait dengan soal pemilu kita, yaitu sebaiknya dilakukan dengan pengkajian yang cukup mendalam, sama dengan proses pembuatan undang-undang. Kan rujukan dari sistem pemilu kita ini kan undang-undang, dan undang-undang itu adalah hasil kesepakatan antara DPR dengan pemerintah yang dilakukan prosesnya cukup panjang. Ada kajian filosofis, ada kajian sosiologis dan macam-macam ya. Nah, jadi kalaupun kita mau ada perubahan itu harus dilakukan secara lengkap juga. Nah, nggak bisa misalnya kita mengharapkan ada perubahan yang baik buat kita itu di injury time begini. Semua kan partai udah mempersiapkan diri sebetulnya. Nah, tiba-tiba hari ini kalau misalnya ada perubahan mendadak sistem pemilu kita, ya ini akan menimbulkan masalah-masalah yang baru saya kira, dan itu yang pertama. Nah, yang kedua soal kaderisasi partai politik kan itu selama ini juga berjalan di masing-masing partai politik. Itu tugas partai politik gitu loh. Nah, justru kan penguatan institusi partai itu salah satunya adalah dari proses kaderisasi partai politik yang itu dijalankan secara berkesinambungan gitu. Jadi bukan hanya di pemilu aja. Jadi salah satu tugas dan kerja partai politik adalah memperkuat institusi partai politiknya day to day ya, dan itu salah satunya adalah bagaimana membuat proses kaderisasi itu secara baik gitu.
Lalu Bang, tadi juga disebutkan bahwa pertemuan ini akan dilanjutkan secara berkala begitu. Lalu setelah pertemuan ini apa langkah selanjutnya dari ke-8 partai politik yang menolak untuk dilakukannya sistem proporsional secara tertutup ini? Iya, jadi kan sebetulnya begini. Tadi kenapa saya buka bahwa ini adalah menangkap aspirasi rakyat. Sebetulnya kan semua yang kita lakukan, ya, apakah itu sebagai pimpinan partai politik, apakah sebagai anggota DPR, sebagai pejabat publik atau sebagai individu, itu kan semua diorientasikan pada kepentingan bangsa dan negara, ya. Ini pun juga sebetulnya untuk kepentingan bangsa dan negara. Kenapa saya katakan tadi ini adalah bagaimana bentuk sikap kita tetap merawat dan melestarikan demokrasi di Indonesia. Dan itu kan kepentingan negara dan bangsa. Nah, berkaitan dengan itu tadi sepakat. Jadi tadi berkembang dalam pertemuan terbatas itu, tertutup itu, bahwa kalau misalnya elit-elit partai politik bisa duduk bersama seperti ini, membicarakan untuk kepentingan bangsa dan negara, saya kira akan jauh lebih produktif proses pembangunan kita. Artinya ini juga jadi presiden buat masyarakat. Kalau elit-elitnya damai, tenang, terus kemudian bisa duduk bersama membicarakan masalah bangsa dan negara, saya kira kan ini baik buat bangsa negara. Nah, oleh karena itu berdasarkan tadi melihat situasi seperti itu, ada yang mengusulkan ya bagaimana kalau misalnya pertemuan ini dilakukan secara rutin saja, berkala, ya. Nah, sekali lagi kepentingannya bukan hanya untuk yang dibicarakan hari ini, tapi untuk kepentingan bangsa dan negara. Lalu Pak, dari 9 partai politik yang duduk di parlemen, mengapa hanya 8 partai politik saja? Tidak ada satu partai politik ini yang tidak diundang, dalam hal ini adalah PDIP. Sebenarnya kan kita inisiasi ini membuka diri saja, ya. Kita terbuka mengundang siapa saja yang punya pandangan yang sama, gitu. Nah, ternyata kan 8 partai politik ini sama, tetap menginginkan adanya penerapan sistem proporsional terbuka. Nah, sementara kan teman-teman PDIP, kita dengar statementnya kan juga menyatakan bahwa mereka mendukung sistem proporsional tertutup, gitu. Nah, kita menghargai karena kan kita masing-masing punya kedaulatan dan pandangan masing-masing partai politik, gitu. Nah, dan tentu kita juga berharap semua partai politik, baik yang ada di parlemen maupun yang ada di non di parlemen, menghargai sikap politik yang terjadi pada hari ini, bahwa 8 partai politik yang ada di parlemen sepakat untuk tetap mendorong dilaksanakannya sistem proporsional terbuka dalam pemilu 2024. Terakhir Pak, tidak ada penjajakan begitu ke partai PDIP untuk ikut serta mendukung sistem proporsional secara terbuka? Ya, kami posisinya terbuka saja, ya. Kalau kemudian PDIP juga bisa bersama-sama kami tetap mendorong terlaksananya sistem proporsional terbuka dalam semangat untuk tetap menjaga atau melestarikan demokrasi kita, ya kita alhamdulillah bisa bersama-sama juga dengan partai politik yang lain, dan kami kan juga ada komunikasi juga dengan partai-partai politik yang non parlemen, dan saya kira mayoritas mereka mendukung tetap dilaksanakan sistem proporsional terbuka. Terima kasih Bang Ahmad Doli Kurnia untuk penjelasannya. Dan demikianlah pemirsa wawancara saya bersama Waketum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Saya kembalikan ke Febrian di studio. Baik, terima kasih Zevanya Suara atas laporan Anda langsung dari lokasi. Selamat kembali bertugas.